Oh, Ya, yes. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Biasa, dahsyat. Yes. People quality keren. Silakan duduk teman-teman semua. Kenalin, nama saya Riris. Biasa dipanggil Riris atau Inong. Saya timnya Kosinsin, tapi beda rumah. Tapi rumah asalnya tetap sama-sama Prudential, jadi banyak teman-teman yang masih kenal di sini ya. Ayo. Nah, aduh nervous banget. Makasih buat Bu Nadine dan Pak Indra yang sudah izinkan saya untuk cerita-cerita di sini. Buat engkong saya Kosinsin, buat papa saya Pak Imam. Sedikit latar belakang ya. Tadi kan udah ceritain juga, saya itu sama istrinya Pak Imam, sama Citra itu temenan waktu di Bandung. Jadi kita sama-sama orang Bandung. Nah, orang tua kami tuh bestian. Jadi papa mama saya temenan sama papa mamanya Citra. Kakak saya nomor 1 temenan sama almarhumah kakaknya Citra yang nomor 1. Yang nomor 2 juga sama. Saya nomor 3, Citra nomor 3. Jadi kita tuh memang udah kenal deket dari Bandung, udah bestian gitu ya. Nah, singkat cerita, udah pada kerja, balik ke tempatnya masing-masing, berkarir tempat masing-masing, dan saya waktu itu ikut suami saya dapat beasiswa untuk S3 di Jepang. Jadi kami berdua latar belakangnya bukan orang yang berkecukupan, orang yang kaya banget, enggak. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Halo Pak. Anak ketiga dari 5 bersaudara, terus papa saya itu ABRI ya, tapi nggak punya dapur MBG. Jadi ya memang benar-benar gaji pokok doang gitu ya. Terus mama saya ibu rumah tangga, ketika udah punya anak nggak boleh kerja lagi, jadi akhirnya benar-benar ngurus rumah tangga. Nah, punya anak 5, jadi kita memang benar-benar
kalau mama saya bilang 1 koma. Jadi gajinya itu tanggal 1 udah koma. Kenapa? Karena udah habis gitu loh, pos-posnya udah habis semua gitu. Jadi pilihannya waktu pas kuliah, mama saya cuma bilang gini, kalau mau kuliah harus perguruan tinggi negeri, kalau enggak kuliah. Gitu ya. Pas SMP, SMA juga gitu, SD-nya doang yang SD harus SD Katolik, harus yang bagus gitu. Tapi SMP, SMA udah harus negeri, kalau enggak sanggup, kayak gitu ya. Nah itu gambaran latar belakang keluarga saya. Nah keluarga suami saya kurang lebih juga sama, mertua saya memang pegawai pajak, tapi bukan yang itu ya tanda kutip. Nah, jadi benar-benar memang hanya mengandalkan gaji dari pemerintah, dari suami gitu ya. Nah, mertua saya yang perempuan juga nggak kerja. Nah, tapi suami saya punya cita-cita tinggi, dia pengen kuliah di luar negeri. Jadi yang dia pakai apa? Dia pakai cari beasiswa. Nah, singkat cerita, kami kenal di IPB, saya jalur PMDK, jalur undangan, jalur SNBT ya waktu itu. Suami saya jalur UMPTN. Nah akhirnya ketemulah kami di teknologi pangan. Saya jurusannya teknologi pangan dan gizi, jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama prudential, ekonomi, hitung financial planner segala macam, nggak ada hubungannya. Nah suami saya jurusannya, adik kelas angkatan berapa? Hah? Ya ampun jauh banget. Aku angkatan 32. Oh 34, oke. Senior ya senior, tapi malu. Suamiku angkatan 31, ITK. Nah terus dia waktu itu cari beasiswa dapet S2-nya ke Jerman. Nah jadi kita LDR-an tuh. Nah terus setelah itu balik ke Indonesia, kerja sebentar, terus akhirnya merit. Terus setelah itu memang dreamnya memang pengen lanjutin S3, mumpung masih muda sebelum usia 35 kan, kalau mau dapat beasiswa. Kenapa Pak? Nomor sepatu berapa Pak nomor sepatu? Nah terus akhirnya dapatlah si beasiswa itu ya. Tapi itu juga nggak mulus ya teman-teman ya. Karena suami saya baru bergabung sama waktu itu Departemen Kelautan. Nah hari ini saya udah bilang diundang Kosinsi nih datang dong gitu. Tapi ternyata dia diajak meeting sama menteri yang kemarin kasih klarifikasi itu loh. Jadi sekarang suami saya tuh fokusnya di Blue Carbon. Dulu bantuin yang punya gedung ini, Pak Luhut. Dulu jadi di Opung Luhut ya. Jadi dulu dia di Kemenko Marves, ditarik ke sana bukan karena saya Boru Panjaitan dan Pak Luhut Panjaitan, bukan. Tapi karena memang kenal sama dulu menterinya namanya Pak Indro Yono. Nah Pak Indro Yono mau bikin ditunjuk sama, flashback sedikit ya teman-teman ya. Ditunjuk sama Pak Jokowi untuk jadi menteri Kemenko Marves waktu itu. Nah ditarik lah karena kenal sama suami saya, pernah jadi satu program bareng, ditarik, masuk situ. Nah setelah itu Pak Indro Yono di reshuffle beberapa kali ganti menteri, tapi tetap suami saya di Kemenko Marves sampai akhirnya ganti presiden, Kemenko Marves nggak ada, bedol desa semuanya pindah ke infrastruktur. Nah suami saya itu udah S3 dan udah fokus banget di Blue Carbon, jadi dia nggak mau ikutan pindah. Nah di pemerintahan yang sekarang Blue Carbon tuh terbagi 3, ada yang di kelautan, ada yang di kehutanan, ada yang di lingkungan hidup. Nah akhirnya dia bukan Pak, akhirnya di kehutanan. Tapi dia bukan pegawainya kehutanan. Jadi agak aneh lah pokoknya yang PNS itu ya. Jadi nggak usah dipikirin, mendingan bikin bisnis prudential aja. Nah, kenapa Riris jadi bisnis prudential? Kan udah jelas tuh anak TPG. TPG itu grade A loh kalau di IPB. Coba siapa namanya? Adit, bener nggak? TPG grade A kan? Iya kan? Nah, jadi kalau anak-anak cum laude dari jurusan lain, nah mau pilih jurusan itu, dia bisa pilih jurusan TPG. Nah, di angkatan saya dulu, yang cum laude dari jurusan lain itu ada 10 atau 11 orang gitu, masuk ke TPG semua. Jadi TPG itu IPK-nya 3,5, 4,0 itu biasa, makanan sehari-hari. Nah, kalau kita disebutnya perusak selang, jadi yang lain nilainya 80, anak TPG nilainya 110, gitu, di luar nalar. Nah, itulah anak TPG. Nah, singkat cerita, balik dari Jepang ke Indonesia, suami saya balik dong ke instansi ya, dapat gaji. Kira-kira teman-teman, anak S3 dari Jepang, berapa gajinya? Coba tebak.
tiga dari Jepang. Nah, dia itu sebelumnya udah mengabdi 2 tahun. Waktu pas balik itu dia tahun keempat apa tahun kelima lah gitu. Dan waktu ke Jepangnya dia cuti loh. Dianggapnya cuti ya, bukan keluar, cuti. Jadi tetap digaji walaupun gaji pokok. Nah, ketika balik ke Indonesia sebagai seorang peneliti, researcher, kira-kira gajinya berapa? Tebak aja. 10 juta, 8 juta, 5 juta, 2 juta. Sedih banget sih Pak, 2 juta. Ya segitulah gajinya, sekitar 100.000 per hari, alias 3 juta doang. Nah deket kan? Nah coba teman-teman kok jadi istrinya mau apa? Mau nangis. Emang kalau mau nangis terus tiba-tiba nih dikasih duit kan enggak kan? Nah jadi mikir tuh aduh gimana ya. Tapi anak saya yang nomor 1 gak bisa bahasa Indonesia. Jadi Evan itu udah mau masuk kuliah, mau masuk SD, dia belum bisa bahasa Indonesia. Saya mau kuliah, mau sekolahin di JIS, ya Japan International School, ya nggak mungkin, minus dong. Gimana dong teman-teman? Akhirnya saya mikir, aduh aku harus usaha apa ya? Nah di saat itulah aku berdoa dan Tuhan kasih malaikat tanpa sayap, namanya Citra. Tuk 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 tuk, datang ke rumah. Lewat apa? Seperti biasa, survei Pak Ali kan? Ayo semuanya siapa yang udah pernah disurvei Pak Ali di sini? Ketahuan angkatannya ya. Nah jadi saya disurvei tuh, survei Pak Ali. Kebetulan saya lagi cari asuransi buat anak saya tuh yang nomor 2, lahirnya di Jepang. Namanya Mirai, hari ini hadir. Mirai coba berdiri Mirai. Nah, ini anak kuliah nih, mau kuliah di Unpad nih. Nah Mirai itu lahir di Jepang. Nah dia belum punya asuransi. Terus aku bilang, Cit udah deh bikinin buat Mirai. Bedanya Citra sama agen lain, dia nanyain, Riz Mirai mau kuliah di mana? Jadi dihitungin tuh sama Citra, oh kuliah di UI aja deh, anak perempuan jangan jauh-jauh. Udah, jadilah polisnya dengan kuliah di UI. Terus datang lagi, Riz, masa sih Mirai dibikinin asuransi, abangnya enggak? Nah gitu ya, si Evan enggak. Oh iya ya, pinter kan? Ya udah, akhirnya aku coba deh hitungin, Evan mau di mana kuliahnya? Di ITB, aku bilang gitu. Oke deh. Udah dia hitungin lah di ITB. Sekian nih. Oke, ya udah. Terus aku nanya, Cit, kok lu bisa sih gabung di asuransi? Kenapa lu jadi agen asuransi? Karena gini ya, Citra itu konsultannya Renat Kasali. Teman-teman tahu kan Renat Kasali? Nah, dia tuh konsultan di situ. Yes. Dia juga HRD manager. Papanya tuh dosen. Kakaknya itu kerja di PricewaterhouseCoopers. Sebagai konsultan juga. Nah jadi maksud aku bukan sembarangan, sorry ya bukannya aku menganggap rendah agen asuransi ya. Waktu itu aku cuma aneh aja gitu, kok bisa ya gitu. Terus dia bilang, gini Riz, suatu hari gue denger anak gue berdoa. Gak tau nih Pak Imam udah pernah cerita belum nih. Si Cherry apa si Valeri gitu ya berdoa. Ya Tuhan berikanlah aku 2 mama. Wih Pak Imam langsung kipas-kipas seneng di belakang dengerin. Wah saatnya nih, semoga dikabulkan kayaknya gitu ya. Jadi mama yang satu yang bisa beliin aku Barbie, mama yang satu lagi yang bisa antar jemput aku sekolah. Jadi Citra itu dulu rumahnya di Cikarang, anaknya juga sekolah di Cikarang, mereka juga kerjanya di Cikarang ya Citra ya. Tapi dia pergi paling pagi karena dia HRD manager dan pulang paling malam. Jadi dia nggak bisa nganterin anaknya sekolah gitu loh. Itu yang bikin gue berpikir gila ya gue sampai nggak bisa nganterin anak gue sekolah, nggak bisa nih gue hidupnya kayak gini terus. Udah deh gue harus ngambil keputusan. Nah disitulah dia bertemu dengan Kosinsin, malaikat lainnya yang tanpa sayap juga di gereja. Udah deh sharingnya Kosinsin lanjutkan. Gitu akhirnya Citra gabung sama Prudential terus kasih tahu ke aku, oh kayak gitu doang. Wah oke deh kalau gitu, nih kebetulan nih, kan aku tadi kan gaji suamiku 3 juta tuh kan, gak mungkin kan? Wah, gak mungkin ya aku kalau kayak gini terus. Aku mau tahu dong kayak gimana sih bisnisnya jadi agen asuransi itu. Jadi aku bukan direkrut teman-teman, aku menawarkan diri ya, menyerahkan diri.
Oh gitu, Citra waktu itu masih baru. Dia gini, gimana ya? Ya udah gini aja Riz, lu hari Sabtu datang ke kantor ya. Gini. Kantornya dulu masih di seberang Prudential Tower. Di seberangnya gedung Indofood. Bukan Pak. Apa sih namanya? Nugra Santana. Nah, aku ke situ lah. Dulu yang cerita Pak Bambang. Dia cerita, pokoknya ceritain ya kayak gini. Survei Pak Ali ke 2 orang tiap hari. Gampang kok kayak gini doang mah. Aku lakukan teman-teman. Ya, kan ibu rumah tangga. Ke sekolahan anak-anak. Ceritain. Gak ada yang masuk teman-teman. Ya, sedih. Tapi aku tuh orangnya kalau udah itu yang aku mau persisten, aku akan usahain. Aku cerita ke Citra. Jadi aku tuh rajin telepon. Dulu nggak ada BBM, iPhone belum ada WA ya. Yang ada tuh BBM. Tapi aku kan dari Jepang. Di Jepang tuh BBM gak familiar. Di sana tuh HP-nya iPhone. Jadi aku bawanya iPhone dan gak tahu BBM. Jadi aku kerjanya nelpon Citra. Beli paketan, aku telepon. Cit, aku ketemu orang gini. Gimana ya? Oh lu mesti gini Riz. Oh oke. Itu pagi-pagi. Sore-sorenya setelah aku ketemu sama orang itu, aku telepon lagi. Cit, gue udah ketemu tuh sama orang itu. Gue bilang gini. Orangnya bilang gini. Gimana ya Riz? Citra selalu bilang, oh bagus Riz. Tapi, jadi dia bilang bagus dulu. Baru kasih masukan. Nah, oh iya. Dan aku lakukan persisten. Nah, suamiku bilang, boleh kamu jalanin bisnis Prudential. Tapi, ingat, gak boleh tiap hari jam 6 sore harus sudah nyampe rumah. Oke, gak boleh tiap hari ke Jakarta maksudnya. Jadi aku cari waktu tuh, hari Sabtu kan training. Aku pasti ke Jakarta. Satu lagi waktu itu hari Senin. Jadi tiap Senin dan Sabtu aku pasti ke Jakarta. Dan pada waktu itulah aku pakai untuk ketemu orang sekalian. Tapi jam 6 harus udah nyampe rumah. Nah setiap teman-teman punya daftar nama, aku gak punya. Kenapa? Aku udah 4 tahun di Jepang. Jadi lost contact sama teman-teman lama. Jadi yang aku garap siapa? Yang aku garap adalah keluargaku yang inti. Ada 4 bersaudara, aku 5 bersaudara jadi 4 orang aku prospek. Terus keluarga aku yang dari suami, itu dulu yang aku prospek. Jadi prospekan aku pertama itu hanya 7 orang. 4 orang dari aku, 3 orang dari suami. Ya, bekal 7 orang itu aku dapat apa teman-teman? Dapat rookie club zaman dulu ke Malaysia. Gimana Riz caranya? Caranya teman-teman kasih duit. Mana ada orang yang gak mau duit kan? Jadi aku tawarin tuh ke kakakku. Kasih referensi dong. Referensi apa? Orang yang mau asuransi, kalau nggak yang menurut kamu perlu nih produk kayak gini. Terus aku dapetnya apa? Dapat duit. Dapat duitnya berapa? Pokoknya dia preminya berapa aku kasih. Dia kan nggak tahu komisi kita selama 2 tahun kan. Zaman dulu kan PAA masih 2 tahun. Oke, ya udah. Setiap kali closing, aku umumkan. Ketika pertemuan keluarga aku umumkan. Makasih ya. Misalnya yang kasih referensi Renita nih, kakakku. Ren, makasih loh, referensi dari kamu udah closing. Nih 1 juta. Yang lain pada ngiler dong. Gimana caranya? Kok bisa sih 1 juta gitu. Kasih nama. Dan rata-rata yang mereka kasih nama tuh teman-teman aku juga. Jadi kan misalnya teman gereja, dulu sama-sama aktif di pemudanya. Nah, tapi kan beda angkatan. Berarti kan itu kayak cutting kita gitu, kayak kakak kita gitu kan. Ya udah, begitu dapat nama, gak pernah aku biarin. Langsung aku garap. Karena aku bingung mau kemana lagi. Nah suatu hari aku dapat nama dokter. Dokternya aku kenal, suami istri dokter, bagus nih. Di Bekasi rumahnya, jadi gak usah repot. Kan aku warga Bekasi saudara-saudara, aku di luar planet, aku bawa paspor kok. Gak sombong ya, dari Prudential aku dapat saingan visa 5 tahun loh. Terus, tahu gak teman-teman, ternyata itu dokter udah punya asuransi 18. Coba teman-teman, agen baru gabung 3 bulan. Apa yang Anda lakukan? Mundur teratur. Tapi gue kalau mundur mau prospek siapa lagi nih? Udah gak ada lagi, tinggal si dokter ini gitu loh. Ya udah, aku dengan pede bilang, dok ingat gak kalau ada apa-apa dapetnya berapa? Nggak tahu. Nah, kalau nyimpen duit 1M ingat gak nyimpen duitnya di mana? Oh ingat. Nah berarti ini masih kecil nih. Soalnya nggak inget. Oh bisa aja kamu, nah gitu. Ya udah gini deh, karena kan dokter masih saudara nih sama aku. Aku bilangnya masih saudaraan ya. Padahal mah kalau dirunut-runut gitu ya jauh. Gini aja, aku rekapin deh polisnya. Karena aku denger tuh
kalau tiap training Sabtu gini, aku dikasih tahu harus rekapolis gitu. Oh iya udah. Aku ngerti nggak rekapolis? Nggak ngerti teman-teman. Aku langsung telepon Citra. Cit, aku dapat dokter gini. Polisnya ada 18. Gelo sih maneh gitu ya. Kita biasa ya orang Sunda ya sama-sama dari Bandung. Lo balo teuing polisnya terus gimana? Aku udah bilang suruh rekapolis terus kamu gimana dong? Ya udah gini caranya. Lewat telepon dia jelasin. Oh gitu. Aku nggak ngerti sih teman-teman sebenarnya, tapi ya udah aku. Jadi aku rekap, aku datang ke rumahnya, aku jelasin lagi. Closing nggak teman-teman? Closing loh. 1-2 juta, satu lagi 500.000. Dan buat agen saat itu udah oke banget. Ya, itulah perjalanan aku sampai ke saat ini ya. Jadi setiap tahun tuh pasti aku nanya, aduh siapa lagi ya. Tapi tetap Star Club loh. Siapa lagi ya, tetap Star Club gitu. Jadi teman-teman jangan cuma bilang, aduh siapa lagi, tapi tetap di situ. Jangan gitu loh. Tetap lakukan gitu. Apapun zaman sekarang itu semua media bisa kita pakai. Bisa status WA, bisa IG, bisa medsos apapun. Tapi jangan cuma pasang doang. Terus gimana dong Riz? Dari yang pasang terus diapain? Dari yang pasang kita lihat siapa aja yang ngelirik status gue hari ini. Terus dicolek. Coleknya jangan, lu mau yang premi berapa? Data lu mana? Jangan. Fact finding dulu. Apa kabar? Sekarang kesibukannya apa? Lu masih suka gak ke toko yang ono, yang ini? Kayak gitu teman-teman. Dari situ kita jadinya kan saling hahehe ya. Terus yang buat agen-agen lama. Ini kan lagi zamannya repricing ya. Minggu lalu saya closing itu dari repricing. Takut nggak teman-teman ketemu nasabah kalau repricing? Jujur. Takut kan? Nah sama, aku juga takut. Terus aku kirim nih, sorry ya. Loh kok naik lagi sih? Loh kenaikan yang terakhir 2 tahun yang lalu loh. Sekarang kan semuanya naik. Lihat aja ke rumah sakit. Zaman dulu nasabah aku VIP DBD itu 15 juta. Sekarang 25 juta. Ya udah, berarti kan emang naik, bukan karena prudentialnya ya. Tapi terserah sih, ini ada beberapa opsi. Itu semuanya by WA, teman-teman aku kirimnya ya. Jadi aku kasih tuh opsi 1, 2, 3. Ya udah deh aku pikirin dulu. Sekalian nih, boleh nggak telepon? Kenapa? Mau ngasih tahu ada opsi yang lainnya. Oh ya udah boleh. Dah janjian tuh telepon. Di telepon aku jelangin kartu nggak? Enggak. Di telepon aku terangin tentang PSP yang bisa dipakai untuk bayar repricing, ya kan? Aku terangin tentang perut cemerlang yang duitnya bisa cair loh, gitu kan? Kalau kartu kan duitnya nggak cair, ya kan? Terus aku terangin juga perut cinta. Pokoknya kira-kira produk apa nih yang kira-kira kayaknya nih nasabah ini perlu deh. Nasabah ini kayaknya belum punya deh. Nasabah ini kayaknya cocok deh. Nah, Riz tahu gitu dari mana? Nah, teman-teman, tiap Sabtu kan di kantor ini tuh ada training ya. Nah, teman-teman itu investasi layar ke atas. Dengerin aja dulu. Oh, Kosinsin tuh. Engkong gue lagi yang ngajarin. Udah pakarnya. Kalau dikasih mic-nya sampai habis baterainya baru berhenti. Kayaknya bener ya, sama ya. Jadi ikutin aja dulu. Walaupun gak paham, ikutin aja dulu. Dengerin aja dulu. Setelah itu nanti ada saatnya kayak di dalam otak kita tuh, oh ini cocoknya ini cocoknya ini. Nah udah, akhirnya dia ngambil tuh. Jadi repricing enggak, dia ikutin repricingnya terus dia ngambil perut cemerlang 1 buat dia sama perut cinta buat suaminya. Tuh, padahal dari yang takut-takut gue hubungin tapi akhirnya jadi nambah polis. Jadi jangan khawatir dulu. Oke, sekarang kita ke ini aja ya. Ke materi kebanyakan nih. Ini gini. Oh gitu ya. Oke. Ini judulnya luar biasa banget ya, How to Approaching Big and Potential Clients, strategi untuk big case. Teman-teman, saya tuh tahu kan latar belakang saya tadi udah cerita ya. Jadi saya tuh nggak big case banget sih. Masih jagoan Pak Indra, Pak Indra, Bu Nadine. Itu juga tuh, BJ. Nah, jagoan dia juga ya. Jadi saya sih belum apa-apalah dibandingkan para suhu ini para suhu semua ini ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau yang teman-teman pikir ini kok kayak gini ya ilmunya ya, cross check lagi ke leader masing-masing ya teman-teman ya. Oke, jadi APBN ambil positif, buang negatif. Oke. Nah, ini adalah mitos-mitos seputar big case nih. Orang tuh bilang big case itu hanya untuk agen yang senior.
kalau agen yang masih baru-baru nih kayak aku baru 3 bulan tuh kayaknya nggak mungkin, aku baru 1 bulan tuh kayaknya nggak mungkin. Kemudian big client itu hanya untuk agen-agen yang kaya, latar belakangnya udah kaya, jadi pasti akan ketemu big client. Kemudian agen Star Club itu yang bisa punya big client, kalau dia nggak Star Club dia nggak bisa punya big client. Terus big client itu didapat dengan modal besar, harus punya modal besar nih. Gue harus naik mobil Mercy dulu nih, baru bisa closingin orang yang punya mobilnya Mercy juga. Kalau gue naiknya masih Avanza atau masih naik mobil yang nggak jelas, ya gue juga nggak bisa closingin yang kayak gitu. Nah, ini aku mau flashback ya. Ini kenal nih, Ko Sinsin, Pak Imam adalah saksi hidup. Benar nggak sih ceritanya si Riris? Itu benar ya? Sorry. Nah, ini ya. Waktu itu saya tuh mau ngejar si Ruki tadi. Si Ruki. Jadi nggak ngejar Star Club. Kenapa ngejarnya Ruki? Karena udah tinggal 2 minggu atau 3 minggu lagi lah. Itu agen baru. Saya baru gabung September. Dan itu udah di akhir hampir Desember. Terus saya tanya, saya belum tahu ngitung ya. Nggak pinter ngitung API. Pinternya ngitung duit. Bener kan ibu-ibu? Terus saya tanya ke Citra, Cit gue kurang berapa? Kurang 3 juta. Oke. Mau prospek siapa lagi? Tadi kan saya udah bingung kan, saya prospek ke mantan bos saya di Bandung. Jadi saya pergi ke Bandung. Jangan bayangkan sekarang di Bandung itu ada WUS ya, ada berbagai macam travel ya. Zaman dulu cuman ada bis atau kita bawa kendaraan sendiri dan saya belum bisa naik mobil sendiri waktu itu. Jadi saya naik bis ke Bandung. Pamit sama suami, minta didoain, terus kata suami, jangan jangan nginep ya, mama saya tinggal di Bandung. Jangan nginep ya, langsung pulang ya, kan besok anak sekolah bla 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 bla. Oke siap bos, udah aku ke Bandung. Janjian sama salah satu bos yang punya pabrik terbesar di Bandung, pabrik biskuit ya. Karena udah temenan, udah aku diajak. Nah terus diajak makan, biasa kan agen baru pakainya apa? Market survei, nggak punya alat lain teman-teman. Saya hanya bisa market survei. Saya market survei. Kok orang Chinese? Kok apa sih penyakit yang membunuh orang Indonesia? Nah, jawabannya apa teman-teman? Jantung, stroke, kanker, bukan. Dia jawabnya korupsi. Ini nyata teman-teman, korupsi dia jawab. Nah terus gue bingung dong, pertanyaan yang keduanya, bagaimana cara mengatasinya? Udah ajarin, nggak nyampe ilmunya di situ. Gimana dong? Terus mati akal nggak? Ya gue nggak bisa dong, kan masih kurang, nggak bisa, nggak punya prospekan lagi, harus diselesain itu. Terus ya udah, oh gitu ya kok ya udah lipet, udah taruh. Oh gitu, kenapa kok? Ya mulai ada curhat. Oke, udah. Terus selesai dia curhat, selesai dia cerita, dia nanya, Riris, adik kamu sekarang di mana? Kalau kamu sekarang di mana? Di asuransi kok. Oh, saya emang nggak suka asuransi. Kenapa? Itu lagi di restoran Maystar di salah satu hotel di Bandung. Tuh lihat ikan. Jadi sebelah kita ada ikan yang hidup. Jadi di sana tuh ikannya kita tunjuk terus langsung dimasak sama kokinya. Kenapa kok? Tuh kata ikannya nggak boleh saya pakai asuransi. Horor ya? Gimana coba teman-teman, dilanjutkan apa enggak nih? Aduh gimana ini ya. Terus datanglah istrinya. Nggak serius, mana mah cari tanah ke orang weh, tong kasih ke otat, kerlier. Kamu ceritanya ke saya aja, jangan cerita ke otat. Ke otat itu lagi ikut aliran yang nggak boleh makan yang barang yang hidup yang dia lihat, aliran yang harus membaca situasi alam. Ya pokoknya kayak gitu deh saat itu ya. Ya udah. Terus aku cerita, tapi beneran ada, gurunya itu di India, Udah gitu, si cicinya nanyain, si Awan nanyain, Riz, emang maneh kurangnya sabaraha? 3, kamu kurangnya berapa sih? 3. Oh ya udahlah, bikinin aja lah 30 juta, saya, si Willy, jeung si siapa tuh, ada satu lagi anak yang bungsu, aku lupa namanya. Ini, bias weh, tilu eta. Oh iya. Ya, oke. 30. Bingung, beneran saya bingung. Oke, Ci, kalau gitu nanti saya buatkan dulu di kantor. Kita janjian lagi ya.
hari Kamis bisa nggak? Oh tuh bisa, orang karaoke, oh segala macam, udahlah. Oke, janjian lagi ya, oke. Via telepon janjiannya atau SMS. Kan ingat saya nggak punya BBM, HP-nya iPhone. Dah, pulang ke Bandung. Itu tuh teman-teman tadi kan ini harus lewat apa? Pakai mobil, pakai modal besar. Tahu nggak? Saya ke toko itu naik apa? Naik ojek. Tahu nggak kenapa? Itu pun bukan ojek beneran. Itu ada orang lagi main catur. Dan itu saya udah naik taksi, macet banget. Saya bingung gimana. Saya turun dari taksinya, saya ngeliat ada motor, ada orang bertiga lagi main catur. Saya bilang, Pak bisa anterin saya nggak? Tapi saya bukan tukang ojek. Saya tahu Pak, saya minta tolong bisa anterin saya nggak? Saya udah dress up teman-teman. Kayak gini mirip-mirip ya, tutut-tutut kayak gini juga. Tapi atasnya pakai batik. Udah cakep banget deh, udah kayak mau pergi ke pesta gitu loh. Terus dia bilang, tapi saya bukan ojek. Iya Pak, saya tahu Bapak bukan ojek, saya minta tolong. Jadi saya pakai ojek dadakan ke toko itu. Tapi saya berhentinya agak jauhan. Terus dia bilang, Lilis, mobilnya di mana? Di Ditu. Di sana gitu. Mobil saya, padahal saya nggak naik mobil. Nah, singkat cerita, itu selesainya jam 11 malam. Bis AC udah nggak ada. Adanya cuma bis ekonomi. Yang isinya setiap perhentian dia berhenti. Dan di dalam orang-orangnya pada ngerokok. Dan saya tuh paling gak bisa asap rokok. Gitu ya teman-teman ya. Terus di tengah-tengah bis itu, saya telepon pertama kali bukan suami, pertama kali Citra. Cit, ini nih bosnya mau bikin asuransi 30 juta. Yang benar kamu, kayak gitu. Citra bilang gitu, kenapa emang? Lo bateing, banyak banget, kamu kan kurangnya cuma 3 juta. Kenapa jadi 30 juta? Nggak tahu, aku bilang aku kurang 3, dia bilang 30. Dah, akhirnya closing teman-teman, 30 juta itu. Dan itu Bika saya pertama dan dibantuin juga sama Citra untuk bikin ilustrasinya. Dan nggak ngerti ya namanya agen baru ya. Jadi itu mematahkan semua mitos ini. Nih agen senior nggak saya waktu itu? Enggak. Terus agen kaya enggak. Sekarang mah lumayan lah ya kaya ya. Terus Star Club enggak, boro-boro Star Club, no club ya. Terus big client dengan modal besar naik ojek teman-teman, pulang pergi naik bus AC, pulang naik bis ekonomi 6.000 ongkosnya, masih inget banget ya. Jadi teman-teman nih ya, bikin janji temunya via telepon, tuh kan nggak ada WA, datang pakai bis umum dan Gojek dan diajak makan restoran mewah, closingnya 30 juta per bulan, bisa nggak? Bisa. Apa yang dipelajari dari sini? Tadi satu, Pak Ali dipatahkan, nggak bisa, dia bilang korupsi kan. Nah terus saya ajak ngobrol, dia bilang saya nggak bisa ikut asuransi, itu ikannya ngelarang tuh. Tapi saya tetap jalan nggak? Tetap persisten, tetap cari cara gimana supaya bisa closing. Jadi teman-teman juga sama, ketika ada yang kayak gini di tengah jalan ya, yang akan mematahkan impian teman-teman ingat, impian saya lebih besar daripada itu. Kenapa impian saya lebih besar dari itu? Saya itu masih punya 2 anak, coba gaji 3 juta, saya punya cita-cita anak saya harus kuliah yang bagus, harus sekolah yang bagus, nggak mau kuliah, nggak mau SD-nya tuh SD negeri, saya nggak mau, harus swasta kayak gitu. Saya tuh harus ngasih ke orang tua saya, karena dia udah nyekolahin saya. Kalau saya jadi cuman istrinya Andreas, terus apa? Saya cuma ngasih apa dong gitu. Ya, ingat impiannya, ketika kita dapat masalah, ingat impiannya. Jadi kita jalan lagi, oke? Oke, case berikutnya. Nah, ini ya. Jadi poinnya dari yang tadi tuh, agen baru masih newbie tuh bisa closing big case. Itu bisa banget ya. Terus, agen dengan background ekonomi biasa aja bisa dapat big clients. Agen dengan modal pas-pasan juga bisa dapat big clients. Yang penting apa? BH. Ingat ya Bapak-bapak, BH. Ya. Apa tuh BH? Pertama, nih, brain. Ahli atau menguasai produk. Jadi sebelum kita ketemu nasabah, kita kuasai dulu tuh produknya. Kan kita yang lulus AJI kita, yang lulus training-training di Proofforce itu kan kita. Jadi kita harus menguasai. Terus nggak perlu sampai cakep-cakep banget beauty atau handsome tuh yang mesti ya, nggak pasti kayak Sojongki. Yang penting harus enak dilihat ya. Kayak saya hari ini enak nggak dilihat ibu-ibu? Terus behavior, sopan santun, greeting is emas ya. Maksudnya
selamat pagi, selamat siang, permisi. Itu walaupun itu udah teman dekat kita, walaupun kita udah kenal banget sama mereka, tetap itu harus kita lakukan. Terus grooming ya, ini nggak mesti mahal dan nggak mesti branded, tapi usahain nggak boleh pakai barang KW. Jangan pakai barang KW. Daripada teman-teman pakai barang KW, mendingan teman-teman pakai produk lokal. Ya, ingat ya ibu-ibu ya. Kenapa? Teman saya pernah ya pakai barang KW, ketemu klien. Dia tuh nggak tahu kalau barang yang dia pakai, tas itu tuh hanya ada beberapa diproduksi di dunia. Jadi ada barang-barang kayak misalnya Hermes atau enggak yang limited edition, dan dia tahu siapa aja yang make. Jadi ketahuan nggak kalau itu KW? Jadi beli nggak? Enggak. Kenapa aku nggak jadi beli? Padahal teman saya pinter. Tapi dia jadi meragukan. Jangan-jangan nih orang nipu. Jangan-jangan nih orang bohong. Barangnya aja udah bohong. Gitu. Jadi mendingan teman-teman daripada pakai tas yang KW, mendingan pakai produk lokal aja. Produk Jogja, kulit-kulitnya itu bagus. Produk Garut itu bagus gitu ya. Daripada teman-teman paksain, aku mau ketemu nih nasabah yang Bikes nih, calon Bikes nih. Aku harus bawa tas Hermes, aku harus bawa tas LV. Jangan teman-teman. Mendingan jadilah diri sendiri dan enak dilihat. Terus, kalau kita naik angkutan umum, ini tips ya, karena saya juga biasa pakai naik angkutan umum. Kadang-kadang kan ada bau-bau yang gak enak ya. Nah teman-teman, sebelum ke kantornya, ke toilet dulu. Minimal bawa parfum kecil. Kalau nggak ada sabun kan di situ. Nah cuci-cuci lah, supaya enak. Terus ini, kita kan ngomong. Ketika ngomong itu kan hawa-hawa keluar dari mulut kita ya. Paling gampang bawa permen. Kalau nggak bawa permen apa? Tutup pakai masker. Tapi kalau pakai masker, teman-teman harus suaranya lebih keras, gitu ya. Itu tips-tips kecil tapi yang bikin orang jadi lebih nyaman. Karena ketika kita bertemu orang, kita tuh nggak cuma bertemu 5 menit, 10 menit. Kita bisa lama gitu loh. Dari niatnya cuma 5 menit, 10 menit, orang curhat dulu, kita dengerin dulu, baru kita jelasin tentang programnya. Gitu kan. Jadi memang harus enak dilihat, harus nggak mesti bau, nggak mesti wangi banget tapi nggak bau, kayak gitu ya. Terus buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, itu loh sepatu. Suka bau, kenapa? Karena kaos kakinya nggak diganti, sepatunya jarang disemprot. Terus gimana caranya? Ya sama tadi, ke toilet dulu, ambil sabun aja, nah, cuci-cuci lah di situ, keringin, gitu ya. Jadi kalau kita nyaman dengan diri kita, pasti orang lain juga nyaman. Auranya tuh keluar gitu loh. Kalau kita udah enak nih, enak banget nih, oke, keluarlah itu auranya. Kayak gitu ya. Kayak itu tips-tips yang kecil, yang praktis, tapi sebenarnya itu kepake banget, ya. Oke, next. Nah, ini nih. Ada mindset, orang kaya itu nggak butuh asuransi. Padahal realitanya, orang kaya zaman now itu menggunakan asuransi bisa untuk melipat gandakan aset, asuransi untuk anggota keluarga ya, bisa untuk menambah aset, asuransi untuk diri sendiri, bisa mengurangi pajak secara legal karena asuransi di Indonesia sampai hari ini bebas pajak, bisa diversifikasi aset yang liquid dan bebas pajak, dan bisa melindungi aset dari hutang. Jadi orang kaya juga butuh asuransi. Nah ini ada latar belakangnya. Saya ada satu komunitas di gereja, suami saya tuh ikutan kur, namanya kur bapak-bapak, Manenkur. Nah setelah itu, di Manenkur itu ada satu agen asuransi Allianz, ya. Nah, jadi saya pas masuk situ masih newbie, masih baru, aku nggak akan prospek deh, karena pasti semuanya udah diprospek sama Allianz ini, termasuk saya pribadi, keluarga punya polisnya. Nah, tapi sama tuh, kepepet, mau siapa lagi ya? Waktu itu seingat saya baru pulang dari Bali ngejar startup apa ngejar mau promosi gitu loh. Aduh siapa lagi ya, ini siapa lagi ya? Nah, akhirnya saya prospek lah si ownernya. Jadi ada satu owner, dia perusahaan kabel bawah laut, ya. Saya pikir itu nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi ya udahlah, bingung mau kemana lagi. Saya mainlah ke rumahnya, yang ada istrinya. Nah, pakai sama ya survei Pak Ali. Saya jelasin, dia bilang, aku belum punya dek. Wah, seneng banget ya. Yang punya baru suamiku, karena dia kan kerja. Tapi aku nggak yang kayak gini-gini.
yang kayak gini-gini yang paham suamiku. Kau itulah cerita aja sama dia. Oh ya udah, kapan mau ketemu sama Amang? Aku bilang gitu ya. Kalau orang Batak biasanya manggil itu tuh Amang ya, manggil bapak gitu ya. Oh dia lagi di luar negeri, nantilah kalau dia pulang. Gak pulang-pulang teman-teman. Maksudnya gak dikabar-kabarin tuh kapan pulang kan. Itu kan ceritanya penolakan secara halus ya. Terus bingung tuh, aduh gimana ya caranya. Tahu-taunya kantor lagi ngadain open table. Bukan open table, gathering customer gitu loh. Customer gathering, group selling di restoran. Satu meja itu bayar 1 juta atau berapa gitu waktu. Oh ya udahlah, lumayan ini komisi. Kata Kosinsin, 40% komisi kita masukin lagi ke bisnis. Oke, anggap ini modal bisnis. Yaudah, saya beli tuh undangannya 10 tiket. Loh, gaya banget, agen baru beli 10 tiket. Dah, gak apa-apa lah. Dah, aku kasih. Aku undang dia. Terus dia bilang, oh ini apa, acara apa? Ini acara makan-makan. Nanti dikasih tahu tentang ini. Bagus loh, promosi tentang kesehatan. Nanti ada voucher-voucher, dapat hadiah segala macam. Oh, boleh nggak datangnya berdua? Bertiga juga boleh, aku bilang gitu. Dia datanglah berdua sama anaknya. Dan aku udah nyiapin ilustrasi, udah pinter tuh waktu itu, udah bikin ilustrasi yang 20 juta. Dah. Terus, seperti biasa, aku jelasin kan ke dia. Udah nih, bagus, aku mau dong yang kayak gini. Oke, dan nih aku kasih ke dia. Oke, aku omongin dulu ya ke Amang. Ya elah, omongin lagi. Nggak ketemu-ketemu juga teman-teman. Sampai suatu hari ada Aum Bali, nggak salah waktu itu ya. Aku ketemu sama orang Batak. Itu memang caranya Tuhan ya. Aku ketinggalan pesawat, teman-teman. Kenapa? Karena macet banget. Nggak tahu kenapa tuh Bekasi tuh macet banget. Ketinggalan pesawat, lagi nunggu-nunggu. Ada juga agen dari Kalimantan yang mau sama-sama ke Bali. Kita lagi nunggu pesawat tambahan yang dikasih sama Prudential. Dah. Aku ceritalah curhat sama dia, bla 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 bla. Terus dia bilang, kau kan orang Batak, nggak ada kayak gitu. Langsung datangin kantornya, langsung bilang, aku mau ini. Oh iya Amang, iya. Aku emang orang Batak, tapi aku lahir dan besar di Bandung. Jadi nggak biasa tuh yang Batak tembak langsung kayak gitu tuh. Terus lagian kan, kalau di training kan diajarinnya harus sesuai aturan, bikin janji dulu apa segala macem kan. Nanti kan kita ke Bali nih. Kau bawalah itu Pia, kirim langsung ke kantornya. Gak usah izin-izin sama istrinya. Kau udah tahu kan kantor suaminya? Iya tahu. Kenal kan kau sama suaminya? Kenal. Ya udah kau datang aja langsung. Oke siap. Aku datang lah. Nih udah caranya Tuhan nih. Aku datang di parkiran. Tahu nggak ketemu siapa? Ketemu istrinya. Terus istrinya bilang gini, iya ini aku mau anter kopernya abang. Ganti koper dia mau keluar negeri. Oh iya Inang. Kau udah cerita ke abang yang proposal yang kau kemarin itu. Ini Inang mau sambil cerita, mau bawa oleh-oleh juga. Oh ya udah ya sekalian. Tuh sekalian. Tahu nggak di kantornya? Nggak ada 10 menit. Cuma nanya gini doang si suaminya. Jadi mama mau yang ini. Iya Pak, yang waktu itu loh, yang si Riris ceritain. Oh ya udah, tanda tangan di mana? Langsung tanda tangan teman-teman. Itu yang antar saya ke PCC. Karena berikutnya stafnya dia cerita, Bu Riris, Prudential punya corporate enggak? Punya. Saya udah pernah belum training corporate? Belum pernah. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Karena enggak punya privilege untuk ke corporate, enggak punya teman yang punya perusahaan, enggak kebayang sama sekali. Ya udah, Bu Riris nanti ke kantor ya, terangin yang Prudential corporate, kapan bisa ke kantor? Besok Bu, aku bilang gitu. Oke, terangin ya. Langsung saya telepon siapa? Citra. Cit, corporate kayak gimana sih? Kenapa? Ini loh klien gue yang bikin yang kemarin itu yang si Pak Parlaut. Kita bilangnya Parlaut ya. Dia mau gini-gini ya. Oh iya bisa deh. Udah, aku kirimin ya presentasinya. Kita udah punya presentasinya. Gue tinggal ngomong doang. Closing nggak? Itulah klien corporate saya yang pertama. Dan itu sampai hari ini. Dan Parlaut itu sampai terus-terusan tuh dia punya anaknya merit, anaknya nasabah aku, anaknya punya cucu jadi nasabah aku sampai hari ini, gitu ya. Oke, jadi benar nih poinnya, orang kaya juga butuh asuransi Prudential, ya. Terus jangan jiper dulu. Ada agen alliance, sudah gue nggak mau
Gitu. Jangan, kita nggak tahu. Siapa tahu agen aliasnya juga mikir, itu mah orang kaya, udahlah nggak usah, dia udah punya semuanya. Gitu ya, sama-sama mikir kayak gitu. Sekarang gitu Pak, karena agen aliansnya udah nggak punya gigi. Oke. Next, nih jadi apa sih strategi untuk menembus potensial clients? Yang pertama jual diri, ya. Kedua perluas network, be the answer and share the idea. Apa sih ide-idenya? Oke, kita buka satu-satu ya. Apa sih jual diri itu? Nih, jual diri tanda kutip ya. Sebagai agen asuransi yang fokus, profesional, tahu dan bisa diandalkan. Jadi kita tuh bukan cuma agen doang, tapi agen yang punya bonus atau nilai tambah dibandingkan yang lain. Misalnya, yang jualan kartu Prudential kan pasti banyak. Tapi saya bilang gini, khusus untuk nasabah saya bisa kasih bla 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 bla. Terserah, mau misalnya bisa kasih free upgrade kelas kamar. Padahal itu sebenarnya dari Prudential bukan? Dari Prudential. Tapi boleh nggak aku ganti kata-katanya khusus nasabah Riris? Boleh. Gitu teman-teman ya. Terus nih, foto diri di medsos tuh jangan alay. Ya, tuh anak saya tuh suka bilang, ih Inong tuh alay banget. Nggak apa-apa Mirai, ini justru bagus yang alay-alay kayak gini orang suka. Enggak loh, sekarang tuh nggak kayak gitu. Jadi kita lihat, oh kayak gini tuh foto-foto yang profesional. Kita pakai foto profesional. Boleh nggak sih alay-alayan? Boleh. Sabtu Minggu boleh alay-alayan. Tapi Senin sampai Jumat usahakan profesional teman-teman ya. Oke. Terus yang kedua, perluas jaringan dan maksimalkan komunitas. Ikuti event, terus ikuti kegiatan, dan disitulah kita ketemu calon-calon prospek. Nah, kalau saya orang Batak itu nggak jauh-jauh dari yang namanya pesta, arisan ya. Minimal tuh arisan 2, marga suami saya sama marga saya, gitu ya. Tambahin lagi arisan di gereja, arisan di sekolah. Arisan di sekolah, ibu-ibu sekolah itu ada 10 orang. Yang jadi nasabah saya 7 teman-teman. Jadi saya bayar arisan dari uang arisan, dari komisi ya gitu. Jadi teman-teman, gimana caranya? Kok bisa sih orang-orang arisan? Saya nggak pernah prospek di tempat arisannya. Saya prospek itu ketika kita udah pulang, saya udah pegang namanya, baru saya prospek. Kayak gitu. Atau zaman kemarin COVID pada suka olahraga kan? Klub olahraga. Gimana caranya kan lagi olahraga? Saya nggak pilih olahraga sepeda. Saya pilih olahraganya apa? Jalan. Sambil jalan, sambil prospek. Orang yang nggak mau ceritain, saya sambil pura-pura telepon. Oh, jadi cari kamar ya? Ada kok. Buat yang berapa orang? VIP aja ya. Udah siapin. Mau di kamar? Mau di mana? Rumah sakitnya? Mau di Pondok apa Puri? Oh, yang di sebelah saya langsung, Riz, lu bisa masukin orang ke rumah sakit? Bisa dapet yang VIP? Yang suite aja gue bisa? Yeah. Closing nggak? Closing teman-teman. Walaupun mungkin bukan kartu kesehatan, ambil PCP waktu itu, ngambil PCA, itu teman olahraga saya. Jadi grup olahraga saya ada 5 orang, yang jadi nasabah saya 6 orang. Gitu ya. Kok bisa ya ngereferensiin gitu ya. Kemudian usahakan coffee talk, nongkrong positif dengan komunitas. Jadi teman-teman jangan asal nongkrong doang, lihat-lihat nih, bagus nggak orangnya. Kalau nggak bagus nggak usah, waktu kita berharga. Zaman saya anaknya masih kecil, saya nggak punya pembantu. Jadi pembantu itu hanya yang pulang pergi itu loh. Jadi ketika ketemu orang, pilihan orang itu hanya 2. Dia jadi nasabah saya atau dia jadi tim saya. Nggak ada pilihan yang lain. Waktu kita berharga. Ya, kita udah keluar rumah nih, ninggalin anak. And then pas di luar rumah nggak terjadi apa-apa. Sayang banget teman-teman. Rugi tuh kata Pak Indra. Jadi ketika keluar rumah udah tetapkan 2 pilihan. Lu jadi nasabah gue atau lu jadi tim gue. Udah. Yang lainnya nggak ada pilihan itu. Ya. Kemudian aktif di komunitas, buka mata, buka telinga. Kenapa? Di komunitas kadang-kadang di grup ya. Si ini sakit. Si ini butuh ini. Si ini butuh itu. Kita coba yang kita bisa untuk menolong mereka. Ya. Terus aktif lihat status WA, IG, FB calon prospek dan usahakan komen. Kenapa? Karena ketika kita komen, kita bakal sering lihat dia. Karena kita sering lihat dia, akhirnya apa? Akhirnya ada interaksi, ada komunikasi. Akhirnya dia juga bakal sering ngelihat status kita. Gitu ya teman-teman ya. Karena nih, network itu adalah network. Kekayaan kita tuh dari mana? Dari network kita.
Kalau network kita orang-orang yang gajiannya gaji 5 jutaan semua, maka ya segitu juga kekayaan kita. Tapi coba upgrade diri kita. Ternyata lingkungan kita itu adalah orang-orang yang gajinya 10 juta. Pasti kita bakal ikut seperti itu juga. Kenapa orang-orang itu milih sekolah yang bagus buat anaknya? Kenapa nggak cari sekolah yang gratis aja? Kenapa? Salah satunya ketika sekolah yang bagus berarti ada modal. Berarti orang-orang yang sekolah di sana, orang tuanya tuh bermodal, punya duit, punya pemikiran untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan ketika melakukan itu berarti dia punya kemampuan. Nah, orang-orang yang seperti itu yang sama kelasnya sama kita, yang ingin yang terbaik buat keluarganya, yang bisa kita prospek juga, kayak gitu. Jadi ketika anak-anak saya nih udah mulai kuliah, udah mulai SMA, mau kuliah tuh dia bilang nih, itu yang Mira itu langsung bilang, aku mau IUP. Teman-teman, IUP itu jalur internasional. Bayarannya bukan UKT. Itu di atas rata-rata bayarannya. Dan ada uang pangkal, uang gedungnya. Uang gedungnya bisa sampai ratusan juta. Dan ketika dia kuliah nanti tahun ke-3 atau tahun ke-4 di luar negeri, uang kuliahnya ikutin kampus yang ia pilih. Kalau dia kampusnya dapat yang di Prancis atau di Inggris kayak anaknya Pak Indra, itu berarti mata uangnya apa? Dikali dengan rupiah jadi berapa? Nah, ketika anak saya bilang itu, saya bilang apa? Jangan nak, udah ya nak, enggak. Saya bilang go. Mira mau yang itu, gas. Yuk silakan, ayo terusin aja. Evan bilang, aku mau ke Jepang Inong, gas. Kenapa? Karena dari situlah api supaya aku jadi hunger terus, jadi lapar terus, jadi pengen maju terus. Kalau kita, oh udah gaji UMR udah cukup kok, aku makan kayak gini, udah, ya udah, kita nggak mau usaha lagi. Tapi yang ngegerakin kita itu bukan hanya diri kita, impian anak kita, impian orang tua kita, impian orang-orang yang kita kasihi. Nah, teman-teman, kalau udah di tahap yang teman-teman nih udah nggak lapar lagi nih, Riz, aku udah nyaman nih. Coba cari ketidaknyamanannya di mana. Contoh, aku pengen bawa orang tuaku jalan-jalan ke luar negeri. Jadi mertuaku sama mamaku, ini nggak ada videonya sih, udah pernah ke Eropa. Aku bilang, yuk kita ngeliat kebunnya Tante Opung Elizabeth. Sampai teman kantorku bilang, oh kamu punya saudara di sana ya? Padahal maksudnya tuh Ratu Elizabeth gitu loh, ke Belanda gitu ya. Nah mereka tuh, suamiku kan tadi S2-nya di Jerman. Tapi selama suamiku kuliah di sana sampai lulus, sampai di wisuda, mertuaku nggak pernah ke Jerman. Kenapa? Nggak punya duit teman-teman, ya nggak punya duit gitu ya. Nah, yang bisa membawa mertuaku ke Jerman, mamaku ke Jerman, dan keliling ke Eropa, termasuk ke Inggris adalah seorang agen asuransi loh. Ya. Jadi teman-teman juga bisa pakai impian yang tingginya tuh apa gitu. Dan lakukan itu secara sentimental gitu. Jadi jangan lihat Madridnya, jangan ngelihat Egyptnya, tapi lihat di balik itu tuh ada apa. Dengan dapat Egypt tuh kita dapat apa? Dengan dapat Madrid tuh kita dapat apa? Jadikan itu personal, jadi impiannya teman-teman. Jangan ngelihat aku mau promosi jadi agensi manager, agensi builder. Jangan lihat agensi buildernya. Tapi setelah agensi builder itu apa yang aku dapatkan? Apa yang aku raih? Impian apa yang akan aku capai? Impian apa yang aku berikan kepada anak-anakku, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada pasangan kita? Itu yang seharusnya teman-teman ingat. Jadi bukan Egyptnya, bukan Madridnya. Oke? Ini jadi panjang ya. Nah, be the answer, timbulkan kebutuhan dan tunjukkan keberadaan kita. Nih aku tuh ya, kalau sampai temen grup arisan tuh sampai bilang gini, kalau nggak ada Riris kita nggak ada muncul tuh di TikTok. Kalau nggak ada Riris kita nggak ada tuh bikin reels. Kenapa? Karena aku bisa jadi konten kreatornya mereka, tukang foto, edit di CapCut, posting di medsos. Terus aku tag calon big client aku dengan persetujuan mereka tentu saja. Jadi mereka seneng. Ih, bisa ya kayak gini ya Riz ya, gitu ya. Terus aku tahu segala sesuatu, rekomendasi dokter, rumah sakit, tempat medical check up yang promo, sampai penjahit baju, pelatih renang, tukang bangunan, tempat memesan makanan, sampai pembantu, ya itu semuanya aku tahu. Tahu dari mana? Ya tinggal nanya lagi gitu teman-teman ya. Kemudian aku tuh tahu yang si paling tahu soal asuransi dan segala isunya serta investasi yang ada. Tapi bukan untuk ngajarin, untuk sharing doang. Misalnya, nasabahku bilang, Riz, ini Danantara bikin bond nih kayak gini.
katanya ini bisa jawab money laundry nih, bener nggak Riz? Hah, money laundry emang sekarang bisa ya nyuci duit ya di situ ya? Itu kalau aku nggak baca. Tapi kan kita harus baca, dari baca kita tahu, oh maksudnya money laundry itu seperti ini. Jadinya kita nggak pro ke sana atau pro ke sini ya, tapi aku cukup menjelaskan aja. Hati-hati jangan sampai pro-proan ya teman-teman ya. Suka atau nggak suka sama pemerintah yang sekarang, atau kita grup yang 58 atau yang 42, tapi jangan pro-proan dan jangan sebutkan itu di medsos kita. Kenapa? Kita bisa kehilangan orang-orang yang memang nggak suka politik, atau justru orang-orang yang suka banget politik dan berseberangan dengan yang kita pilih. Jadi kalau saran aku, di dunia ini nggak ada yang kekal. Jadi nggak usah politik-politikan. Oke, kita fokus aja sama insurance. Terus perhatian yang tulus. Jadi kalau mau kasih perhatian ya bener-bener gitu. Kamu sakit ya? Sakit apa? Udah berobat kemana? Terus gimana kondisinya? Dokter bilangnya apa? Bener-bener tulus gitu loh. Bukan yang oh gitu, oh ya udah, oke deh aku kirim buah ya. Udah. Enggak, tapi bener-bener pengen tahu sampai kayak gimana pengobatan yang dia lakukan misalnya. Atau dia lagi sedih nih, sekarang kan lagi zamannya orang-orang keterima kampus ya, untuk anak-anak yang kelas 3 SMA, anaknya dia pinter banget, eligible ya, tapi belum keterima di kampus manapun karena pengennya kedokteran. Terus kalau kita benar-benar punya perhatian yang tulus, kita bilang ini loh kampus yang masih terima, bisa cobain yang ini. Atau kita milih, lu sih anak lu ketinggian, ngambilnya kedokteran, susah tahu. Nah itu perhatiannya bukan yang tulus, kepo tapi nyebelin gitu ya. Udah tahu emaknya lagi pusing digituin lagi, yang ada Riz nih tutup polis, tergitu lagi ya. Nah oke. Kemudian janji temu dan share idea itu bertemu seringkali tidak sengaja ini nih ya. Dan siapkan 1-2 kalimat yang tepat kayak tadi ya. Kayak Citra itu bilang ke saya, Riz anak kan gak boleh dibeda-bedain. Masa Mirai lu kasih asuransi prudensial, Evan enggak? Nah itu kalimat yang cuma 1-2 kalimat doang tapi langsung menohok, langsung mikir iya ya gak enak banget dibeda-bedain ya gitu ya. Terus ini bertemu seringkali tidak sengaja, itu benar ya teman-teman ya. Aku sering ketemu sama orang tua yang mau bikinin edu plan atau percerah buat anaknya, itu gak sengaja. Setiap Natal 3 bulan sebelum Natal pasti ada latihan sekolah minggu. Dan aku nungguin anakku latihan di depan, aku di belakang. Ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol, ketahuan tuh, aku tuh pengen anakku kesini, kesono. Catat alamatnya, janjian, closing. Jadi setiap tahun Natalan pasti closing. Ada nasabah baru. Dari mana? Dari teman sekolah minggu. Baik itu sekolah minggu yang sekelas sama anakku ataupun enggak. Kayak gitu ya. Oke, nah handling objection-nya gimana? Nih, semakin dalam fact finding maka keberatan akan semakin minim. Kenapa? Kayak pacar ya, kita makin tahu nih orangnya kayak gimana. Nah, dia tuh udah gak bisa kemana-mana, udah cinta mati sama kita. Karena kita udah tahu banget dia kayak gimana. Nasabah juga sama kayak gitu. Kemudian keberatan mengenai cara bayar atau terkait cash flow perusahaan atau aturan di kantor. Misalnya dia keberatan, ini gak bisa nih, aku tuh pengennya bayarnya akhir bulan, aku pengennya bayarnya tahunan, aku pengennya bayarnya AIWO lah. Nah, kita kasih tahu bisa kok kamu bayarnya sekarang, nanti kamu misalnya mau debetnya per tanggal 25, prudensial masih kasih leluasa sampai 29 hari. Kayak gitu ya. Oke. Biasanya keberatan mengenai medical check up karena orang-orang big potential tuh klien sibuk. Caranya gimana? Yang aku lakukan, aku manggil orang lab untuk datang ke kantor tersebut. Jadi aku salah satu nasabahku itu dia di yang mantau prudensial itu apa? OJK. Nah, tapi dia badan pengawas OJK-nya. Jadi ada orang-orang OJK. Nah, orang-orang OJK ini ada yang mengawasi lagi. Nah, nasabah aku tuh orang-orang yang mengawasinya ini. Jadi pengawasnya. Jadi aku tuh dapat 18 orang lah. Cuman yang lolos di Prudential tuh ada sekitar 10 orangan. Kayak gitu ya. Nah, ada yang harus medical check up. Dan mereka sibuk banget. Yang aku lakukan, aku kontak rumah sakit, tanya, bikin janji temu. Oke, orangnya arrange, setuju, aku datang ke kantornya. Sama si rumah sakit ini. Aku hitung-hitungan, berapa ya biayanya? Oh, 700.000. Kan kalau datang itu kan ada biaya ya. Walaupun pemeriksaannya kan di cover sama Prudential. Oh, 700.000 ongkosnya gitu ya. Sementara komisinya udah lebih dari itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Anggap aja kayak ongkos kita kalau prospek. Kayak gitu teman-teman ya. Kemudian ini APS. Teman-teman mungkin sering ketemu ya. Sekarang nasabahnya baru setahun, totonya sakit.
Diminta APS, Prudential keluarin APS-nya lama banget. Nah, aku jemput bola. Aku langsung ke rumah sakitnya. Datengin rumah sakitnya, tanyain. Sebelum ke rumah sakit, aku WA dulu sama orang rumah sakitnya, PIC-nya. Jadi aku tahu. Ini kejadian nasabah aku umur 16 tahun, polis 18 bulan, harus ESWL, ada batu ginjal. Sama Prudential ditolak, katanya ada penelusuran, dia pernah ada riwayat di rumah sakit Hermina Grand Wisata. Aku WA-an sama orang marketingnya Hermina, ada Bu, ada. Wah, deg-degan banget teman-teman. Karena dia punya 6 polis di aku dan jatuh temponya nanti di September, 3 bulan lagi. Nah, terus aku datengin rumah sakitnya, aku tanya, tahu apa teman-teman rekam medisnya? Dia melakukan ronsen. Ronsen apa? Panoramik, gigi doang. Nggak ada hubungannya teman-teman sama ginjal, sama batu ginjal, nggak ada hubungannya. Langsung lega, aku minta, aku kasih Prudential. Kemarin dibuka lagi ininya, pre-admissionnya. Tuh teman-teman, jadi jangan langsung jiper dulu gitu loh. Kalau kayak gitu, cobain aja dulu. Kalaupun nggak bisa, cari cara gimana ya gitu. Tapi kita bukan menyalahi aturan ya, tapi jemput bola supaya cepet gitu. Kemudian pilih lokasi medikal terdekat sama rumah atau kantor nasabah, buatkan janji temu dan hadir sebelum nasabah. Kalau teman-teman nggak bisa nih hari Sabtu ada acara di sini, gimana dong? Biasanya kita bisa bilang ke rumah sakit tersebut, tolong dong ini klien VIP saya. Nanti dia akan siapkan escortnya, Jadi kayak pelayan khusus, bukan pelayan ya, pegawai khusus rumah sakit tersebut yang melayani nasabah VIP. Itu bisa teman-teman. Even cuma medical check up, ya. Oke. Bila perlu nih ya, siapkan konsumsi untuk buka puasa. Gitu ya. Itu handlingnya. Nah, follow up ini penting banget. Kadang-kadang agen tuh, aku udah gak mau lah, orangnya udah gak suka. Orangnya nolak, orangnya gak baca WA aku, orangnya cuekin aku. Nah, cukup 1-2 kali saja dan beri jeda 1-2 minggu. Jadi jangan terus-terusan ditanyain. Atau enggak, pendekatannya smooth aja. Misalnya, ada promo ini. Informasi tentang kesehatan. Nggak perlu nanya-nanya, gimana ilustrasi gue yang kemarin, gimana yang gue jelasin kemarin, udah oke apa belum? Nggak perlu nanya-nanya itu. Kasih aja info yang lain, itu pun dia udah feeling kok. Ini kayaknya si Riris nanya-nanya nih, udah tahu dia. Ya, dan selebihnya tetap komunikasi seperti biasa. Kita biasa ngobrol sama dia, ngobrolin tentang politik, ya ngomongin politik. Kita biasa ngomongin tentang anak sama dia, ngomongin tentang anak. Jangan jadi berubah gitu ya. Dan the last but most important, keep in pray. Push, pray until something happen. Ingat ya, semua atas berkat dan karunia Tuhan. Ya, oke. Nah, ini tips-tipsnya. Ini aku recap. Selalu buatkan rekap asuransi yang simple dan mudah dipahami. Siapkan data lengkap, ilustrasi. Terus nasabah prestis Prudential itu kayak gimana sih? Daftar rumah sakit. Kalau nasabahnya umur 50 tahun ke atas, siapkan daftar rumah sakitnya di print ya. Jangan soft copy doang. Terus siapkan video penjelasan produk itu di iPad kalau nggak di HP kita. Nah, buku-buku yang aku baca itu salah satunya adalah buku BK Sniper. Ini karangan Samuel Pranoto, CFP, QWP, IIPP. Sama pengalaman aku sendiri, terus story di Prudential selama 12 tahun, berkali-kali MDRT, Star Club, 2 kali PCC, 1 kali COT. Oke, thank you. Itu aja. Teman-teman, tadi yang ini, yang pray until something happen, itu benar banget. Mungkin Ko Sinsin udah cerita atau belum ya. Salah satu nasabah saya itu jadi Menteri Keuangan kita saat ini, Pak Purbaya. Saya nggak kenal sama sekali sama beliau, tapi saya bisa dapat, waktu itu beliau masih di Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi 3 direktur Lembaga Penjamin Simpanan saat itu, 3-tiganya mau jadi nasabah saya. Tapi yang diterima oleh Prudential hanya 2. Pak Purbaya sama salah satu Ibu Lana namanya. Nah, satu lagi nggak diterima karena kesehatannya kurang bagus. Nah, itu bisa dapat dari mana? Coba. Saya bukan orang pemerintahan. Nggak ada hubungannya sama suami saya ya. Suami saya mah nggak ngasih referensi boro-boro. Ya. Kasihnya kecupan sayang sama semangat gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan, itu saya dapat dari referensi nasabah. Nasabah mana sih yang kamu dapatin, Riz? Nasabah saya 10 atau 11 tahun yang lalu. Temen apa itu? Temen kuliah. Tahu kan tadi kan udah bingung tuh mau prospek siapa lagi? Bingung kan? Nah, reuni ketemu teman kuliah. Nah, dia jadi nasabah saya. Preminya berapa? Nggak gede teman kuliah saya itu. Preminya 1 juta.
ya, bikin 2 case karena suaminya nggak percaya asuransi. Jadi dia hanya bikin 2 buat dia sama anaknya. Tahu-tahu pas zaman COVID tiba-tiba dia kena kanker limfoma non-Hodgkin. Itu sedihnya sedih banget karena itu termasuk bestie saya, si nasabah saya ini. Dan di tengah-tengah itu 3 bulan sebelumnya dia baru buka PCB 88. Bukanya iseng teman-teman, saya katakan ya, bukanya iseng. Iseng gimana sih Riz? Kita bisa ketemu nggak zaman COVID? Nggak bisa. Kita Zoom bertigaan tuh, nasabah saya semua tuh, bestie-bestie saya tuh. Terus saya bilang, kalian tuh nilai tunainya udah ada loh lumayan. Ini ada yang baru deh Prudential, bagus nih, kalian belum punya. Alah si Risma jualan wae. Yalah nggak apa-apa, bagus, nggak perlu bayar lagi dan nilai tunai bisa. Oh bisa, ya udah. Aku bisa berapa? Oh kamu bisa 250 juta. Oh bisa dapat segitu? Bisa. Preminya berapa? Nggak gede, 15 juta. Tapi aku nggak perlu bayar kan Riz? Nggak perlu. Aku udah lihat nilai tunainya berapa. Aku hitung 5 tahun bayar. Udah beres. Nah oke deh, setuju. Oke nanti aku fotoin ya, kan bisa cekatan ya. Nah udah, aku foto. Closing. Udah. 3 bulan kemudian, kanker. Prudential screening dong, cek. Aku udah tahu dia banget. Dia rutin medical check up. Rutin medical check up-nya bukan di perusahaan abal-abal ya. Kan dia di LPS, dia bagus ya. Medical check up-nya dia juga HRD. Dah, benar, kena, cair, PC88, polis lamanya dia, ada SCC-nya, ada PCB-nya, belum ada SCC waktu itu. Kemudian bebas bayar, polisnya dia. Dan saat itu, siang-siang saya di WA. Riz, Prudential ada corporate nggak? Ada. Kamu bisa bikin nggak? Bisa. Oh bagus deh. Kalau gitu bikinin buat bos saya. Jadi tadinya masuknya mau dari corporate. Loh kenapa? Temen aku itu bukan direktur HRD loh, bukan. Direktur HRD ku punya temen sih Riz, si Prudential. Tapi waktu pas ditanyain katanya temennya nggak bisa bikin yang corporate. Coba. Itulah ya rezekinya Tuhan ya, ampun. Pokoknya teman-teman ya, kalau orang udah nanyain langsung bilang bisa. Abis itu mikirnya belakangan aja. Dah ada Pak Indra sama Bu Nadine udah pinter-pinter, tinggal tanya gimana ini caranya gitu. Nah ini aku bikinin. Pas aku bikinin dia bilang, Riz kok cuma 1M, bisa sih 2M. Nah ini aku on-nya gue ya, waktu belum tahu tentang prestis. Oh iya umurnya udah segini, paling bisa 2M. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kamu harus ini ya Riz, harus apa sih namanya bidding ya, di compare sama perusahaan yang lain. Oke. Aduh nggak geder teman-teman, tau nggak ada nggak geder? Deg-degan, udah kayak mau ujian sidang. Saya ujian sidang dengan itu memang dia dekan ya. Si ibu itu adalah istri rektor UI. Ya, pada saat itu ya, sekarang udah ganti rektor UI-nya. Nah, ibu ini adalah istri rektor UI dan terkenal killer. Karena kebayangkan wanita tidak punya anak dan karirnya bagus, lulusan Inggris. Gimana coba? Menyeramkan teman-teman. Bener-bener aku teh ngegeder. Ketemu dia, suruh presentasi. Aku udah nunggu 1 jam, dia datang cuman 10 menit. Terus nanya. Oh jadi gini-gini. Oke, sip. Ambil PCB 88 sama apa ya satu lagi aku lupa. Pokoknya yang ada duit di akhir. Iya, selain PCB 88 apa ya? Enggak, Procinta kelamaan. Dia harus yang 5 tahun gitu. Oh, Pro Anugrah. Jadi 2, bikin 2, Pro Anugrah sama PCB 88. Terus bisa berapa Riz? Nah, aku lihat kan umurnya. Oh, nggak boleh medical ya, saya nggak mau medical. Saya sibuk banget. Minggu depan saya udah ke Kanada. Oh ya, oke. Berarti cuma bisa 1M. Tapi kan tetap, Bu ini dulu ya, segala macem. Udah, oke. Ternyata udah isut nih polisnya. Terus aku baru ngobrol lah ke RADD. Tanya-tanya, Riz, umur dia mah bisa 7M, kenapa kamu kasih cuma 2M? Terus aku tanya kantornya, kalian butuhnya berapa sih? Butuhnya 8M. Tapi kan kamu cuma bisa 2M ya Riz ya. Jadi aku udah kasih ke yang lainnya. Ya ampun. Karena aku nggak tahu yang namanya prestis. Ya teman-teman pelajari tentang prestis. Jadi prestis itu ya teman-teman ya. Nggak mesti nasabah lama. Nasabah baru ujuk-ujuk jadi prestis boleh nggak? Boleh. Agennya masih unyu-unyu punya nasabah prestis boleh nggak? Boleh. Ya.
sejak saat itu di kantorku di First Line jadi banyak yang prestis. Sejak kejadian yang aku. Jadi aku pelajari, aku ngerti, baru aku terangin ke teman-temanku. Jadi pada banyak yang prestis sekarang. Nah, akhirnya si ibu itu aku bilangin lagi, Bu boleh nambah kok. Kenapa? Ini edisi khusus buat para direktur LPS dari Prudential. Padahal gara-gara gue yang baru tahu. Akhirnya dia nambah lagi 2M. Jadi 4M dari dia, terus yang buat Bapak itu 9M. Gitu. Bapak nggak pakai apa-apa. Kalau Bapak udah gini, Ibu ambil yang mana? Yang itu. Ya udah, samain. Udah, gitu doang. Enak kan? Yang deg-degannya Ibu. Nah, tapi itu dari mana? Ini teman-teman. Nih. Pray until something happen. Riz udah dapat belum Egypt belum? Udah dapat belum Madrid belum? Baru dapat Bali doang. Terus ya udah nggak apa-apa, tetap berusaha. Tetap terus di Prudential. Oke, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke, sekian dari Riz, terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Iya, oke Kak, thank you banget. Sekarang waktunya sesi